Bayangkan lebih dari 600 tahun yang lalu di tanah Jawa berdiri sebuah kerajaan besar yang namanya menggema ke seluruh penjuru Nusantara. Majapahit, kisahnya dimulai tahun 1293. Saat itu seorang pemuda bernama Raden Wijaya berhasil mengalahkan pasukan Mongol yang datang dari Tiongkok. Dari kemenangan itulah ia mendirikan sebuah kerajaan baru di tepian Sungai Berantas dengan lambang buah maja yang pahit, Majapahit. Awalnya kerajaan ini hanyalah kekuatan kecil, tapi perlahan Majapahit tumbuh menata diri hingga akhirnya mencapai masa keemasan di bawah pemerintahan Raja Hayam Wuruk. Ia tidak memerintah sendirian. Di sisinya berdiri seorang patih agung yang namanya abadi sampai hari ini, Gajah Mada. Dialah yang bersumpah dengan lantang, "Selama aku belum menyatukan Nusantara, aku tidak akan menikmati palapa." Itulah Sumpah Palapa, sebuah janji besar, janji yang terdengar mustahil. Namun berkat keberanian dan strategi Gajah Mada, sumpah itu perlahan menjadi nyata. Satu persatu kerajaan di seberang tunduk pada Majapahit. Bali, Sumatera, Kalimantan, Sulawesi, Maluku, Nusa Tenggara, bahkan sampai Semenanjung Malaya dan sebagian Filipina. Bayangkan betapa luasnya kekuasaan Majapahit menjadikannya kerajaan maritim terbesar di Asia Tenggara pada zamannya. Di pelabuhan-pelabuhan Majapahit, kapal-kapal dagang berlabuh. Pedagang dari Cina, India, Arab, hingga negeri-negeri jauh di barat datang membawa rempah, emas, kain, dan keramik. Suasana pasar ramai, negeri pun makmur. Tapi kejayaan Majapahit bukan hanya soal kekuasaan dan perdagangan. Dari kerajaannya lahir karya agung, Negara Kertagama, karya Empu Prapanca yang menceritakan perjalanan Raja Hayam Wuruk, dan Sutasoma, karya Empu Tantular yang mengajarkan persatuan dalam perbedaan. Dari sana lahirlah semboyan yang masih kita pakai sampai hari ini, Bhinneka Tunggal Ika. Candi-candi megah berdiri, seni ukir berkembang, hukum dan pemerintahan tertata. Majapahit bukan hanya kerajaan, ia adalah pusat peradaban. Namun, seperti semua kejayaan, tak ada yang abadi. Setelah Hayam Wuruk wafat dan Gajah Mada tiada, Majapahit mulai goyah. Perebutan tahta antara keluarga meruntuhkan persatuan. Di sisi lain, kerajaan-kerajaan Islam di pesisir utara Jawa tumbuh semakin kuat. Akhirnya, sekitar abad ke-15, Majapahit runtuh. Tapi kisahnya tak pernah benar-benar hilang. Nama Majapahit tetap dikenang sebagai simbol kejayaan Nusantara, warisan persatuan yang ditinggalkan Gajah Mada dan semboyan Bhinneka Tunggal Ika menjadi nafas bangsa kita hingga hari ini.